Leadership Widya Suti, NPM 228100054. Saya Ratih Manisya Chandra, NPM 228100132. Saya Dewi Rahmawati, NPM 228100147. Hai, saya Bayu Wasito Haji, NPM 22810264. Leadership adalah sebuah kompetensi yang harus senantiasa dikembangkan melalui berbagai proses pelatihan. Proses pengembangan kompetensi leadership yang paling efektif ada pada kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Seluruh bentuk kegiatan di tempat kerja akan melatih berbagai kompetensi seperti kemampuan komunikasi, kemampuan mentalitas, kemampuan sikap, kemampuan perilaku, serta membangun inspirasi dan sebagainya. Sendiri sehari-hari di tempat kerja akan menjadi sangat efektif bila dipahami secara utuh dan senantiasa menjadi listener. Banyak yang bertanya apakah kemampuan leadership itu berasal dari bakat seseorang atau melalui pengembangan diri. Jawabannya adalah dua-duanya. Setiap orang yang dilahirkan memiliki bakat atau kemampuan dalam leadership. Bakat tersebut akan berkembang sejalan dengan kegiatan sehari-hari. Seorang anak yang dibesarkan di lingkungan di mana orang tuanya adalah pimpinan suatu organisasi dan anaknya sering diajak atau dilibatkan dalam kegiatan orang tuanya, maka tanpa disadari anak tersebut akan mencontoh leadership sang ayah. Dengan demikian, leadership sang anak akan jauh lebih baik dari temannya yang hanya tinggal menyendiri. Pengembangan leadership pada seseorang akan lebih baik dimulai sejak awal sekolah dan di rumah. Permasalahannya adalah sistem pendidikan di Indonesia, mulai TK hingga perguruan tinggi, relatif masih kurang dalam pengembangan pada aspek leadership. Sekolah di negara barat sejak TK sudah dibiasakan bekerja sekelompok menyelesaikan tugas bersama. Seringkali diberikan tugas mempelajari hal yang spesifik, misalnya mempelajari topik mengenai sifat air, di mana sang anak harus mencari sendiri dari internet. Menyusun makalah kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Contoh kerja kelompok dan presentasi di depan kelas merupakan bentuk pelatihan aktif beberapa elemen utama leadership. Sedangkan kecenderungan pada banyak sekolah di Indonesia masih bersifat pasif, mencatat atau sebatas menghafal saja. Dengan demikian, kompetensi leadership tidak berkembang dengan baik. Demikian pula di tempat kerja di Indonesia, sangat banyak pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan yang otoriter. Kondisi demikian jelas tidak efektif dan tidak mengembangkan kompetensi kepemimpinan jajaran di bawahnya. Maka kita semua perlu memahami langkah apa yang perlu dilakukan dan bagaimana cara mengembangkan kompetensi leadership pada diri kita dan juga jajaran karyawan seluruhnya.